dan maksud tujuan kita hearing pada hari ini berdasarkan rapat hearing Komisi 2 dengan Dinas Koperasi hari tanggal 15 April 2020 terdapat 306 koperasi yang ada di Kabupaten Hari yang aktif 157 koperasi, yang tidak aktif 119 koperasi. Dari data ini kami merasa perlu dilaksanakan rapat atau berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan upaya pembinaan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Hari secara umum. Untuk itulah kami melakukan rapat pada hari ini. Mungkin diskusi kita berlanjut mengalir seperti biasa, diskusi ataupun tanya jawabnya saya kembalikan kepada rekan-rekan anggota dewan yang ingin bertanyakan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Hari. Silakan kepada rekan-rekan anggota dewan. April tahun 2020 itu waktu awal-awal pandemi. Ya, Bu Rina, betul 19 April ya. Awal waktu corona dulu. Jadi terdapat Pak Kadis bilang di situ 306 koperasi yang ada di Kabupaten Hari, yang aktif 187 dan yang tidak aktif itu 119 koperasi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, dari 187 koperasi yang aktif dan 119 tidak aktif ini, bagaimana perkembangannya sampai hari ini? Itu. Jadi kita melihat sama-sama mengetahui terkait krisisnya PAD di Batang Hari ini. Mungkin kami dari Komisi 2 melakukan hal seperti ini ataupun mengajak kepada dinas-dinas terkait, maksudnya mau bersinergi, kita mengupas tuntas apa yang menjadi kendala. Semua dari izin di sini bisa ada Pak Kadis di sini, Pak Kadis dari BPTSP, dan juga pun ada juga yang masalah dengan yang sudah kemarin masalah kandang ayam, dia butuh izin buras, dia butuh misalnya terkait masalah IMB-nya itu terlambat, mungkin bisa kita kupas tuntas sini. Mungkin ataupun strategi ke depan yang bisa kita susun untuk kalau seandainya PAD kita bertambah, yang kurang duit kan enak juga kita bisa menganggarkan 10 kali apabila PAD kita meningkat. Mungkin itu pertanyaan saya. Tadi saya ulang lagi, dari 197 koperasi yang aktif dan 105 tidak aktif hari ini, bagaimana perkembangannya sampai hari ini? Mungkin itu. Silakan lanjut ke. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota Komisi 2, yang saya hormati dari dinas seperti itu. Di sini saya mewakili daripada Kabin Koperasi Kelembagaan bagian UKM, serta saya bagian kebijakan kelembagaan koperasi. Perlu juga kami sampaikan bahwa apa yang dikatakan dari pihak Dewan tadi di awal pandemi, yaitu Maret 2020, bahwa jumlah koperasi yang ada di Batang Hari itu 306 sampai 30 Desember 2020 itu jumlah koperasi yang ada 309 koperasi. Dari 309 koperasi itu terbagi 8 kecamatan. Koperasi yang aktif itu jumlah 191, koperasi yang tidak aktif berjumlah 114 sesuai dengan data yang ada. Dari 114 ini, kami dari pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembekuan koperasi karena ada 2 proses. Yang pertama proses rapat anggota, yang kedua proses pemerintah. Pemerintah hal ini adalah Kementerian Koperasi. Artinya Kementerian Koperasi melalui pemerintah daerah membentukkan suatu tim verifikasi untuk terjun ke lapangan, mengecek kondisi keadaan koperasi, baik itu lembaga maupun usaha. Hasil tersebut disampaikan kepada kementerian, maka menteri yang akan mengeluarkan SK pembukuan. Terus perlu juga saya sampaikan bahwa Dinas mewakili dari Pintu Dinas stafnya, Dinas Koperasi ataupun Kabin yang saya hormati. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi sudah kita dengar bersama, tapi ini dari saya
Pertanyaan saya ini tidak lain tidak bukan melihat daripada pembinaan. Pembinaan ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah pakai anggaran daerah. Namun di dalam hal koperasi yang berada di wilayah hukum Batanghari ini kan ada bermacam koperasi. Ada yang di bidang mungkin kerajinan dan segala macam. Tapi melihat daripada pendapatan daerah kita yang lekat. Setiap awal tahun kami melakukan pembinaan, yaitu sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas pelaksanaan rapat tahun buku tahun 2020. Yang ini rapat tahun buku tahun 2019. Artinya tahun buku 2019 pelaksanaannya 2020. Begitu juga tahun buku 2020 pelaksanaannya tahun 2021. Dari dua koperasi Tuah dan Berkah, di awal Januari kemarin pengurus koperasi Tuah Bersatu itu ke kantor. Kami panggil secara melalui telepon terhadap semua pengurus yang hadir pada saat itu, pengawas untuk dua koperasi. Kalau saya melihat daripada pembukuan koperasi Tuah Bersatu, kembali orang yang kemarin datang Ya, itu yang kembali, ya. berkah. Jadi yang kemarin yang Baginda sampaikan tadi kebalikannya Pak. Kalau yang tua belum melaksanakan RAP. yang datang kemarin Berkah. Kebalik. Saya coba itu. Nah, ya belum dijawab oleh dengan divisi kemudian aspek. Bang, di koperasi itu sudah ada pungli jalan. Saya turun ke lapangan, maka saya lihat pembinaan ini. Mobil minyak mau di situ saya ke mobil 200.000 pungut oleh pengurus koperasi. Itu akil CS. Jadi maksud saya, kita kok PAD kok ngapan kan di berkuaminya di dalam tuh, itu maksud pimpinan Bapak Hormati beserta anggota kawan-kawan dari dinas pemerintah, kemudian dari rekan dari DPMP Batanghari. Nanti saya akan awalnya akan saya bicarakan dari secara kronologisnya, kemudian kami harapkan nanti karena ada dua bidang ini yang hadirnya, Kabid yang menangani bidang perizinan Kabid, kemudian Kabid perencanaan penanaman modal. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan ini. Dapat kami informasikan bahwa dua koperasi ini, koperasi Berkah Bersatu dan Tuah Bersatu ya, sudah beberapa kali datang ke tempat kami dalam rangka untuk mengajukan perizinan, legalitas perizinan. Tetapi sebelum yang bersangkutan, dua orang yang bersangkutan ini atau pengurus yang datang ke tempat kami sudah duluan mendapat informasi dari bagian penyidik Polres Batanghari bahwa jangan diterbitkan izin koperasi yang dua ini. Sehingga kami bingung, kenapa? Disinyalir bahwa ini adalah masuk ke kawasan. Kalau diterbitkan nanti tanggung jawab adalah DPP TSP. Awas dulu kan gitu. Lalu kami tanyakan, apa penyebabnya? Disinyalir sekian 10 hektar ya masuk ke kawasan. Oleh karena itu, begitu dia datang pengurus dua itu, kami minta coba selesaikan dulu persoalan kamu dengan Polres Batanghari, dengan penyidik,